Dunia boleh terancam resesi di 2023, tetapi Indonesia hampir pasti tidak akan mengalaminya jika melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan. Data terbaru dari sektor manufaktur Indonesia menguatkan proyeksi Indonesia jauh dari kata resesi. Deputi Gubernur Bank Indonesia, BI, Dodi Budi Waluyo menuturkan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4-5% pada tahun depan. Kita punya optimisme, ekonomi kita masih akan terus tumbuh, di tengah negara maju banyak yang sudah mengatakan kita siap masuk resesi. Di regional mungkin Indonesia termasuk sedikit negara yang tumbuh pada kisaran 4-5%, paparnya dalam acara GNPIP, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Jika mengacu pada ramalan Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia sendiri masih berpeluang tumbuh 5,3% tahun ini dan sedikit melambat menjadi 5% pada tahun depan. Pertumbuhan ini jauh di atas China dan AS. China diperkirakan mengalami tumbuh 3,2% pada 2022 dan sedikit meningkat sebesar 4,4% pada 2023. Sementara itu, AS akan tumbuh 1,6% pada 2022 dan kemudian turun menjadi 1% pada 2023. Salah satu yang mendukung proyeksi tersebut adalah sektor manufaktur Indonesia yang terus menunjukkan ekspansi. Industri pengolahan merupakan penyumbang produk domestik bruto, PDB, terbesar berdasarkan lapangan usaha, kontribusinya hampir 18% di kuartal II 2022. S&P Global pada Selasa, tanggal 1 November tahun 2022, pagi melaporkan Purchasing Managers Index, PMI, manufaktur Indonesia tumbuh 51,8 pada Oktober. Meski turun cukup dalam dari bulan sebelumnya 53,7 tetapi masih berada di atas 50. Angka di atas 50 artinya ekspansi, sementara di bawahnya adalah kontraksi. Jika dilihat lebih detail, laporan S&P Global menyatakan tingkat keyakinan bisnis naik ke level tertinggi sejak Maret. Hal ini tentunya menjadi kabar yang sangat bagus di tengah isu resesi dunia, nilai tukar rupiah yang terpuruk dan Bank Indonesia, BI, yang terus mengerek suku bunga acuannya dalam 3 bulan beruntun sebesar 125 basis poin menjadi 4,75%. Saat suku bunga acuan naik, berisiko menghambat ekspansi dunia usaha, sebab suku bunga kredit, baik investasi maupun modal kerja, akan mengalami kenaikan. Kenaikan tingkat keyakinan bisnis dalam kondisi tersebut memberikan harapan ekspansi sektor manufaktur akan terus berlanjut. Tingkat keyakinan usaha manufaktur terus menunjukkan peningkatan hingga mencapai level tertinggi sejak Maret. Perusahaan berharap kondisi ekonomi akan membaik yang bisa mendorong penjualan. Selain itu, dunia usaha juga terus menambah input dan merekrut tenaga kerja di awal kuartal IV 2022 yang merefleksikan ekspektasi positif terkait output ke depannya, kata Jingyi Pan, Economic Associate Director di S&P Global Market Intelligence, dalam rilis hari ini. Perekrutan tenaga kerja memang terus dilakukan, tetapi berada di level terendah sejak Mei. Sementara itu tekanan inflasi dilaporkan mereda. Hal ini tentunya menjadi kabar baik. Kenaikan harga memang masih terjadi, tetapi sudah melandai ketimbang September. Meredanya tekanan inflasi tersebut juga terkonfirmasi oleh laporan Badan Pusat Statistik BPS. Kemarin, BPS melaporkan inflasi Indonesia pada Oktober tahun 2022 mencapai 5,71% secara year-on-year, YoY, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yaitu 5,95%. Inflasi di Oktober ini terlihat mulai melemah. Pada Oktober tahun 2022 terjadi inflasi sebesar 5,71%, kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Disjas, BPS, Setianto dalam konferensi per, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Setianto mengemukakan laju inflasi nasional saat ini masih jauh lebih baik dibandingkan negara lainnya, terutama negara G20. Setianto mengatakan, inflasi AS mencapai 8,2%, Jerman mencapai 10%, dan Turki menembus 83,5%. Sementara itu,
Inflasi di Korea Selatan mencapai 5,6%, dan Jepang menembus 16,8% khusus inflasi di sektor energi. Secara global, tekanan inflasi masih cukup tinggi di negara G20, kata Setianto. Inflasi menjadi faktor yang paling penting untuk dikendalikan saat ini. Sebab terkait dengan daya beli masyarakat. Semakin tinggi inflasi maka daya beli masyarakat akan menurun, dan berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Belanja rumah tangga merupakan penyumbang PDB terbesar berdasarkan pengeluaran. Pada kuartal II 2022 kontribusinya lebih dari 51%. Dengan inflasi yang bisa dikendalikan, maka perekonomian yang terus tumbuh dan semakin menjauhi resesi. Detail laporan BPS menunjukkan inflasi inti mengalami kenaikan menjadi 3,31%, YoY, dari sebelumnya 3,21%. Sementara itu untuk harga yang diatur pemerintah alami kenaikan menjadi 13,28% akibat kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Penurunan signifikan ada pada harga bergejolak menjadi 7,19%, sehingga mampu meredam inflasi tahunan Indonesia. Komponen harga bergejolak 7,19% mengalami penurunan dibandingkan September 9,02%, Setianto.